Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gangsar Supraji dengan NIM 21512117 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Urban Heat Island atau UHI yang ditinjau dari teori behavior mapping di Pasar Legi Kota Gede. Kota Gede ini merupakan salah satu kota yang bersejarah di Yogyakarta. Namun, seperti banyak kota pada umumnya, Kota Gede tidak terhindar dari masalah lingkungan, seperti salah satunya fenomena UHI atau bisa disebut Urban Heat Island yang merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh perkotaan di seluruh dunia. UHI ini merujuk pada peningkatan suhu yang signifikan di wilayah perkotaan dibandingkan dengan suhu sekitar di pedesaan. Rumusan masalah yang dipecahkan pertama ada bagaimana karakteristik kondisi pasar legi Kota Gede terhadap fenomena UHI ditinjau dari behavior mapping, dan sejauh mana mereka merasa terpengaruh oleh peningkatan suhu di lingkungan mereka. Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat menyadari UI, bagaimana mereka meresponnya, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mengurangi dampak tersebut. Urban Heat Island sendiri adalah di mana suhu di pusat kota itu meningkat secara signifikan, sehingga pusat kota itu memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Dalam konteks pasar legi kota gede, kepadatan penduduk dan aktivitas di pasar itu menciptakan panas tambahan melalui penggunaan energi dan transportasi. Maka muncullah dampak dari UHI pada dasar kota gede seperti peningkatan suhu dapat mengakibat ketidaknyamanan bagi pedagang, pengunjung, dan penduduk sekitar. Terlebih lagi, peningkatan suhu dapat mempengaruhi kualitas produk yang dijual di pasar dan memicu masalah kesehatan bagi mereka yang terpapar panas secara berlebihan. Dan UHI ini memiliki faktor yang dapat disebabkan oleh manusia dan yang tidak disebabkan oleh manusia atau yang tidak dapat dikendalikan manusia. Singkatnya, seperti pada tabel tersebut, yaitu faktor yang dapat dikendalikan manusia itu seperti material bangunan dari ruang terbuka hijau. Artinya manusia dapat sedikit mengontrol panas di kota dengan dua aspek tersebut. Kemudian faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia itu ada musim dan dinamika atmosfer. Kemudian, kajian teori mengenai behavior mapping. Behavior mapping sendiri adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku manusia dan pola aktivitas mereka dalam lingkungan tertentu. Dan lebih spesifiknya, behavior mapping yang saya gunakan pada penelitian ini adalah behavior mapping dengan pendekatan place-centered mapping, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan interaksi manusia dengan penggunaan atau penyesuaian perilakunya dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Teknik ini akan mencatat perilaku mereka dengan detail dengan menggunakan atau menggambarkan simbol-simbol dalam peta dasar atau sketsa. Metode yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu wawancara dengan karakteristik pengguna ruang yang ditinjau dari jenis kelamin, peran pengguna, apakah dia menjadi pedagang atau menjadi penjual, dan durasi pengunjung. Parameternya adalah respon perilaku masyarakat ini dalam berkegiatan di pasar terhadap suhu panas. Kemudian uh, behavior mapping dengan presented mapping yaitu mendikte pergerakan suatu individu dari satu tempat ke tempat lainnya karena alasan tertentu. Tapi lebih spesifiknya penelitian ini adalah karena alasan panas atau urban Thailand tadi. Ruang lingkup yang akan dijadikan penelitian adalah di Pasar Regi. Dan saya simpulkan untuk menjadi dua zona, yaitu zona abu-abu di dalam dan coklat di luar. Hasil dari pembahasan mengenai wawancara menunjukkan bahwa banyak yang melakukan respon dengan seperti pedagang menggunakan payung yang tidak yang dengan dagangan kaki limanya yang tidak memiliki ruko atau di dalam, mereka menggunakan payung. Kemudian yang mereka yang tidak menggunakan payung didapati mereka meneduh di pohon. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka merespon ketidaknyamanan mereka terhadap suhu. Adapun yang di dalam tidak memberikan respon yang signifikan karena mungkin di dalam tidak memiliki dampak UHI atau urban yang signifikan di dalam, walaupun penggunaan material di gedung pasar belum sepenuhnya mengurangi heat. Kemudian analisa presented mapping menggunakan simbol dari mendikte pergerakan mereka yang memiliki kesimpulan bahwa kesadaran mereka akan perlunya penduduk alami terungkap melalui penggunaan ruang terbuka dan pohon. Karena banyak pedagang kaki lima yang strategis itu memilih berteduh di bawah pohon, terutama mobilitas cepat di luar pasar yang dilakukan oleh pengunjung seperti perilaku berjalan cepat, mengindikasi mereka bahwa kondisi termal yang kurang nyaman di luar pasar. Sementara perbedaan perilaku di dalam dan luar itu menunjukkan pengaruh UI yang mungkin lebih terasa di area terbuka atau di luar pasar. Kesimpulannya, persebaran pedagang dan toko itu mempengaruhi dinamika lingkungan.
dan area di bawah pohon menjadi titik fokus istirahat mereka. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, disarankan untuk merancang area terbuka dengan lebih banyak peneduh, mempertimbangkan penataan ulang ruko agar menciptakan sirkulasi yang baik. Saran saya, analisis ini tuh dapat menjadi dasar yang kokoh untuk mengambil keputusan kebijakan dari perencanaan kota. Strategi mitigasi yang lebih efektif dapat dirancang pula. Dan pendekatan ini pula dapat memberikan solusi arsitektural yang efektif untuk mengatasi dampak urban detailing di Pasar UI, menciptakan lingkungan yang lebih teduh dan tidak panas, agar lebih nyaman dan ramah bagi masyarakat dan pedagang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.